Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat dan siap belajar ya. Hari ini kita akan mulai materi baru dalam bahasa Inggris, yaitu narrative text. Narrative text adalah teks yang berisi cerita. Cerita seperti legends, fables, dan fairy tales yang sering kalian dengar sejak kecil. Sekarang fokus ya. Hari ini kita mulai materi yang sangat penting untuk semester ini. Let's begin our lesson. Sekarang, perhatikan beberapa pertanyaan berikut. What stories did you often hear or watch as a child? Cartoons, fairy tales, local legends. How did you feel when you heard those stories? Silahkan pikirkan jawabannya dulu ya. Ini untuk membantu kalian lebih siap memahami materi hari ini. Oke, what is narrative text? Narrative text adalah jenis teks yang berisi cerita. Ceritanya bisa tentang pengalaman, legenda, dongeng, cerita rakyat, atau kisah imajinatif. Jadi, tujuan utama narrative text adalah menceritakan peristiwa secara runtut agar pembaca merasa terhibur dan tertarik. Contohnya seperti Cinderella, The Legend of Malin Kundang, The Crying Stone of Rote. Kalau kalian membaca cerita dan merasa seru, tegang, atau terharu, itu berarti kalian sedang membaca naratif teks. Fungsi sosial naratif teks. Sekarang kita bahas fungsi sosialnya. Fungsi sosial naratif teks adalah menghibur pembaca lewat cerita yang menarik, memberikan pesan moral atau nilai kehidupan, menyampaikan pengalaman dan imajinasi penulis. Jadi, naratif teks bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga supaya kita bisa belajar sesuatu dari cerita tersebut. Generic structure of narrative text. Setiap naratif teks punya struktur. Struktur ini biasanya terdiri dari 3 bagian utama. 1. Orientasi. Ini adalah bagian awal cerita. Di sini kita tahu siapa tokohnya, di mana tempat kejadiannya, kapan waktunya. Orientation sama dengan pengenalan cerita. 2. Complication, masalah atau konflik. Ini adalah bagian munculnya masalah. Tokoh utama mulai menghadapi konflik atau kesulitan. Complication sama dengan masalah cerita. 3. Resolution, penyelesaian. Ini adalah bagian akhir cerita. Masalah yang tadi muncul sekarang diselesaikan. Akhir cerita bisa bahagia, sedih, terbuka. Resolution sama dengan penyelesaian masalah. Kadang ada tambahan, reorientation atau coda, bagian penutup yang berisi pesan moral atau kesimpulan cerita. Sekarang kita lihat contoh cerita. The Legend of the Origin of Timor Island. Cerita ini tentang seorang anak laki-laki dan seekor buaya. Anak itu baik hati, dan buaya membalas kebaikannya dengan pengorbanan besar. Cerita ini mengajarkan tentang kindness, gratitude, and sacrifice. Perhatikan baik-baik ceritanya, karena ini akan jadi contoh untuk tugas kalian. The Legend of the Origin of Timor Island. Long ago, in the eastern part of Indonesia, there lived a poor boy near the sea. One day, he found a small crocodile that was hurt and needed help. The boy helped the crocodile and took care of it with kindness. As time passed, the crocodile grew bigger and stronger. One day, the crocodile said that it wanted to go back to the sea. Before leaving, it promised to repay the boy's kindness. To keep its promise, the crocodile turned itself into a large island so the boy and his people could live safely. The island later became known as Timor Island. Until today, the people of Timor believe that the island was created from the crocodile sacrifice. Setelah membaca ceritanya, sekarang mari kita menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Who are the main characters? Nomor 2. What events took place? Nomor 3. Where does the story occur? Nomor 4. When does it happen? Nomor 5. Why do these events matter? Group discussion. Kalian akan bekerja dalam kelompok. Diskusikan cerita tersebut dengan teman-teman kalian.
Dengarkan pendapat teman dengan sopan dan sampaikan pendapat kalian dengan baik. Ingat, belajar tidak hanya dari guru, tetapi juga dari teman. Saya ingin semua anggota kelompok aktif berdiskusi, bukan hanya satu orang saja. Hentikan dulu videonya, diskusikan jawaban kalian, baru setelah ini kalian bisa kembali ke video untuk periksa apakah jawaban kalian benar atau tidak. Sekarang, mari kita periksa jawaban kalian. Who are the main characters? Jawabannya adalah, the main characters are a poor boy and a crocodile. Nomor 2. What events took place? Jawabannya adalah, a poor boy found an injured crocodile and helped it with kindness. The crocodile grew big and strong, then returned to the sea. To repay the boy's kindness, the crocodile transformed itself into an island, so the boy and his people could live safely. Nomor 3. Where does the story occur? Jawabannya adalah, the story occurs near the sea, in the eastern part of Indonesia, which later becomes Timor Island. Nomor 4. When does it happen? Jawabannya adalah, the story happens long ago, in the distant past. Nomor 5. Why do these events matter? Jawabannya adalah, these events matter because they explain the origin of Timor Island and teach a moral lesson about kindness, gratitude, and sacrifice. Itulah jawabannya. Bagaimana dengan jawaban kalian? Berapa banyak yang benar? Main idea, ide utama cerita. Sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu main idea atau ide utama. Saat kita membaca cerita, kita tidak hanya membaca detailnya saja, tetapi kita perlu tahu inti dari cerita tersebut. Main idea adalah gagasan paling penting dalam sebuah cerita. Main idea menunjukkan cerita itu sebenarnya tentang apa. Fungsi main idea berfungsi untuk membantu kita memahami inti cerita, membuat kita tidak tersesat dalam detail cerita, memudahkan kita menceritakan kembali isi cerita, menjadi dasar untuk membuat ringkasan. Tanpa main idea, kita hanya ingat potongan cerita, bukan maknanya. Contoh main idea. Sekarang kita lihat contoh dari cerita The Legend of the Origin of Timor Island. Isi singkat ceritanya, seorang anak miskin menolong buaya kecil. Buaya itu tumbuh besar. Sebagai balasan atas kebaikan anak itu, buaya mengorbankan dirinya. Buaya itu menjadi Pulau Timor. Main idea ceritanya adalah, A kind boy helps a crocodile, and the crocodile repays his kindness by sacrificing itself to become Timor Island. Artinya, seorang anak baik menolong buaya, dan buaya itu membalas kebaikannya dengan mengorbankan diri menjadi Pulau Timor. LKPD assignment sebelum penutup. Sekarang, setelah kalian selesai menonton video ini, saatnya mengerjakan LKPD naratif teks. Setiap kelompok mendapatkan teks yang berbeda, tetapi jenis tugasnya sama. Perhatikan baik-baik. Read your text slowly and carefully. Discuss the questions with your group. Write your answers clearly and simply. Use simple English. Kerjakan dengan jujur dan saling menghargai. Judul teks untuk masing-masing kelompok adalah Group 1, The Legend of Kelimutu Lake. Group 2, The Legend of Mount Mutis. Group 3, The Legend of Waibrama. Group 4, The Crocodile and the Monkey Timor version. Group 5, The Crocodile and the Monkey Flores version. Group 6, The Parrot and the Crow Flores version. Group 7, Anahalo Sumba. Group 8, The Crying Stone of Rote. Pastikan kalian mengerjakan LKPD sesuai teks kelompok masing-masing. Alright, you may start your discussion and worksheet now. Good luck and enjoy the story. Baik anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Lanjutkan kerja kelompok kalian sampai selesai, scan atau foto hasil pekerjaan kalian secara rapi dan jelas, dan kirimkan ke grup mata pelajaran bahasa Inggris kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Thank you and see you!